apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian tabligh, selalu menyampaikan apa yang Allah perintahkan, yang berisi tentang risalah, memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, fatonah, kecerdasan yang ditanamkan oleh Allah dalam jiwa Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah formulasikan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya, coba kita perhatikan bagaimana rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah sebagai ujian. Lengkap kan? Penderitaan Rasulullah, Pak. Diusir dari negerinya, dari Mekah. Ya kan? Dibayqat. Apa gitu, Pak? Dikucilkan kan? Dibayqat. Kemudian dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, dicaci, dihina, bahkan dikatakan penyihir dan dikatakan gile, Pak. Lengkap. Satu nasihat Allah kepada Rasulullah kan? Apa nasihat Allah kepada Nabi? Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut idnada wa huwa makzum. Surah Al-Qalam ayat 48. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, kata Allah, dalam menunaikan ketetapan dari Tuhanmu. Ternyata rentetan apapun yang dialami Rasulullah itu adalah ketetapan dari Allah sebagai ujian dalam mengemban risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata bentuk-bentuk ujian yang datang kepada Rasulullah itu ternyata ujian. Dan ketika menghadapi ujian itu, Allah pesankan pada Nabi Muhammad, fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan ketetapan dari Tuhanmu. Wala takun kasahibil hut. Jangan kamu seperti orang yang pernah hidup dalam parut ikan. Bahasanya, Pak, siapa yang sudah masuk dalam perut ikan, Pak? Iya kan? Satu-satunya manusia yang pernah berada dalam perut ikan adalah Nabi Yunus. Mun kita dibalik, Pak. Ikan yang masuk dalam perut kita. Coba cek sejarah, Pak. Satu-satunya manusia yang pernah dihidupkan Allah dalam perut ikan, dia adalah Nabi Yunus. Nah, itu bukan reward untuk Nabi Yunus, Pak, tapi hukuman. Penyebabnya apa? Karena dia lari dari Allah. Karena dia tidak sabar dalam menjalankan ketetapan dari Allah. Perintah dari Allah. Yunus, kata Allah, dakwahi kaummu, ajak mereka kepada kebenaran. Ternyata keberadaan Nabi Yunus ditolak. Yang disampaikan Nabi Yunus tidak didulikan oleh kaumnya, Pak. Yang terjadi apa? Dia menghindar. Dia tinggalkan kaumnya. Maka Allah hukum Nabi Yunus di dalam perut ikan. Muhammad, kata Allah, jangan kamu seperti orang yang pernah hidup dalam perut ikan. Idnada wa huwa makzum. Ketika dia sudah berada dalam perut ikan, lama ya, Pak, 40 hari 40 malam. Bukan 2 hari 2 malam. Kita yang dulu zaman kapal laut ke Jakarta naik kapal laut 2 hari 2 malam. Gimana ya, Pak? Mabuk nggak, Pak? Mabuk. Iya kan? Ya, Masya Allah ya, Pak. Nak kapal laut kah? Nak pakai ekspres ke waktu ya, Pak? APG kapal barang, Pak. Masya Allah. Mabuk, Pak. Nabi Yunus 40 hari 40 malam. Masya Allah. Idnada wa huwa makzum. Ketika itu dia panggil Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, Pak. Dalam keadaan menyesal. Sehingga apa? Mau tidak mau, Pak, dia harus ngaku di hadapan Allah. Ngaku salah di hadapan Allah. Dengan doa taubatnya,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngaku, Pak. Jadi kalau memang ada nang salah, Pak, ada nang salah, ngaku aja salah ya dah luar biasa, Pak. Ngaku salah ya luar biasa, Pak. Ya. Nabi Adam ngaku salah, Pak. Ngaku salah sehingga Allah rahmati dia. Nabi Yunus ngaku salah sehingga Allah rahmati dia. Andai kata Allah dia tidak ngaku salah, niscaya dia menjadi orang yang rugi. Rugi, Pak. Di dunia rugi, di akhirat lebih-lebih lagi. Maka Nabi Adam berdoa pada Allah kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah zalim pada diri kami sendiri karena melanggar larangan Allah. Bila Engkau tidak ampuni kami ya Allah, Engkau tidak sayangi kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Jadi tiada lain kesimpulannya untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan negeri. Kalau memang ada hal yang salah, ngaku gitu, Pak. Ngaku gitu. Jangan mempertahankan kesalahan dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada pada tanggal 8 Sya'ban malam ini, Pak. Tanggal 8 Sya'ban. Sya'ban itu kalau orang Jawa bilang ini bulan ruah. Ya, Pak ya? Bulan ruah. Maka kalau orang Sambas bulan Sya'ban tuh beruah. Ya, Pak ya? Beruah. Semalam saya di Selakau, Pak. Ya, di Selakau Galik tadi malam saya. Saya tanya Pak Labai, gimana ya, Bay? Tradisi masyarakat situ bulan Sya'ban. Ya Allah, Pak Ustadz, katanya. Dari lakak subuh, Pak Ustadz. Bayangkan, Pak, dari lakak subuh sampai ke malam. Jadi semalam si ceramah sinun, alhamdulillah kebagian juga SMS, Pak. Ya, SMS, Pak, Masya Allah. Saruan makan Sya'banan katanya, Bay. Masya Allah. Jadi ruah itu ternyata berasal dari kata ruh, ya, Pak. Berasal dari kata ruh, jamaknya ruah. Kenapa di bulan Sya'ban, Sya'ban ini disebut dengan bulan ruah? Banyak riwayat menyebutkan, Pak. Ada menyatakan bahwa di bulan Sya'ban ini, ada yang menyebutkan lagi lebih-lebih di pertengahan bulan Sya'ban